Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang luar biasa pada hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi-materi kita dalam diklat PSP atau program sekolah penggerak. Nah, pada kesempatan ini nanti dari penyaji adalah Ibu Fitriani, Ibu yang pengalamannya sungguh sudah luar biasa dan kita akan bagi dan juga sharing dengan beliau. Nah, maka dari itu kita betul-betul harus fokus. Maka untuk fokus ini dan juga mudah-mudahan nanti lancar materi yang akan kita sama-sama laksanakan. Yang pertama kita mintakan terlebih dahulu untuk doa agar lancarnya kegiatan materi pada kesempatan ini. Kepada Bapak Rustam kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah memberikan waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa untuk kemudahan kita dalam menerima ilmu pada hari ini. Baik, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ibu Siti. Terus. Baik, terima kasih Pak Rustam untuk doa kita semua, kita aminkan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lancar untuk materi kita dan juga nanti ada kebermanfaatan bagi kita semua. Untuk selanjutnya, kami juga mohon supaya kita lebih agak fresh-fresh ya Bapak Ibu ya. Selagi materi kita tadi sudah beberapa rangkaian, maka kita mohon SBK kita kesempatan hari ini supaya lebih semangat. Mohon kepada Ibu Desmiati untuk memimpin acara SBK kita. Kami silakan Ibu. Ya, kami persilakan Bu Des. Oh baik, mungkin karena Ibu Des ada sinyal yang tidak bagus ini mungkin ya. Ibu Des? Terdengar suara kita Bu Des? Belum ada Bapak Ibu? Belum ada nampaknya Bu, diganti aja nampaknya. Kita sementara gantikan terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya, ada yang berkenan kira-kira untuk S-Breaking kita? Belum? Oke. Ya, Pak Rustam mau double jadi? Oke Bu, iya Bu. Kami persilakan Pak Rustam. Ya. Oke, musiknya sudah masuk nih Bu. Musiknya belum terdengar kelihatannya. Belum terdengar Pak. Kecil Pak, sudah masuk tapi kecil suaranya. Oke, kita coba Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk S-Breaking pada hari ini kita tadi sudah menggerakkan dengan bentuk kalimat. Maka pada sore hari ini supaya enak kita ada senam. Yaitu senam mungkin Bapak Ibu pernah dulu mendengar komedian Warkop. Ya, ada senam namanya duck dance. Ya, artinya bebek yang berdansa. Jadi silahkan Bapak Ibu itu ikuti dengan musiknya, mungkin dengan gerakannya juga. Kita akan putarkan videonya. Bisa agak dipercepat, terus silakan. Oke. Ternyata susah di sana. Masuk Bu? Belum. Udah mulai kedengaran. Ada. Bisa didengar Bu? Videonya belum. Dengar Pak. Kalau gambarnya? Belum. Tidak ada gambar. Aduh. Oke. Nah, suaranya enggak apa-apa lah. Musik aja enggak apa-apa Pak, yang penting kita bergoyang. Iya, yang penting kita goyang karena iyalah. Oke. Oke. Lanjut aja Bu. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Tangannya Bapak Ibu seperti gerakan bebek, kwek. Ya. Ya.
Oke. Oke Bu, sampai di sini. Terima kasih. Tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Rustam yang Oke, sudah ya. membuat suasana kita menjadi lebih luas lagi karena gerakan badan kita mengikuti gerakan senam tadi. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk sebelum kita mulai materi, kita buat kesepakatannya Bapak Ibu ya, bahwa nanti kita dalam materi kita sama-sama untuk unmute suara kita supaya terdengar suara dari penyaji dengan baik dan bisa kita terima materinya dengan jernih. Kemudian nanti kita akan berikan waktu Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Untuk itu menyingkat waktu, kami persilakan Bu Fit untuk mempresentasikan materi yang akan beliau sampaikan. Kami persilakan. Ya. Baik Bu Siti, terima kasih telah memandu kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf di slide saya tidak bisa, jadi saya mohon bantuan Pak Sawir untuk bisa membukakan slide saya, sehingga nanti kawan-kawan juga bisa membaca slide saya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun saya di sini akan masuk pada kurikulum operasional sekolah. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja, akan membacakan kurikulum operasional sekolah itu. Baik, kurikulum operasional sekolah itu merupakan suatu rencana atau proses pelajaran yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang merupakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraannya. Dan kemudian kurikulum ini juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik. Kemudian di dalam kurikulum operasional sekolah itu ada komponen-komponen yang harus kita ketahui, yaitu adanya karakter satuan pendidikan, adanya visi, misi, dan tujuan, kemudian adanya pengorganisasian pembelajaran, adanya rencana pembelajaran, adanya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi, dan adanya lampiran. Jadi kemudian yang dimaksud dengan kurikulum operasional sekolah itu sendiri adalah yang memuat seluruh rencana prosedur belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikan dia bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan juga sesuai dengan satuan pendidikan kita. Kemudian proses penyusunan kurikulum ini nanti ada kita mengacu pada tujuan pendidikan nasional, kemudian juga kita harus masukkan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian juga ada struktur kurikulum atau prinsip pembelajaran dan asesmen pencapaian daripada pembelajaran itu. Kemudian pengembangan penyusunan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan ini, kita harus juga menganalisa konteks atau karakter dari satuan pendidikan kita dulu. Kita analisa bagaimana karakter daripada sekolah kita. Mungkin untuk menganalisa karakter ini kita mungkin bisa melihat dari pengalaman sebelumnya atau mungkin mendata dari anak yang baru nanti sehingga bisa kita kaitkan. Kemudian kita juga merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini mungkin bisa kita kembangkan dari visi misi yang sudah ada tahun lalu. Dan ini mungkin harus berubah karena sekarang kita sudah menuju kepada sekolah penggerak. Kemudian kita harus menentukan pengorganisasian daripada pembelajaran tersebut, kemudian juga harus menyusun rencana pembelajaran dan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan daripada profesional. Kemudian lanjut. Prinsip daripada pengembangan kurikulum operasional itu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian harus kontekstual, kemudian esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi prinsip pengembangan tadi yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi yang akan kita susun nanti di dalam kurikulum itu atau dalam pembelajaran kita akan lihat bagaimana peserta didik kita ini, kemana cocoknya dia ini. Dan kita juga nanti mungkin akan mendapatkan
berbagai kelompok atau perbedaan mungkin dari anak-anak kita yang akan kita, kalau seandainya saya bayangkan sekolah saya itu dengan guru terbatas, mungkin kalau pelaksanaan itu secara mendetail nanti saya mengelompokkan anak, dan saya mungkin akan ya juga nanti akan minta panduan itu mengarahkan sesuai dengan guru yang ada. Nah, ini berpusat pada peserta didik itu juga takutnya ada anak, ini saya bayangkan ibu bapak ke sekolah saya, ada anak yang dia suka, pada ada bakatnya ada, tapi guru tidak ada. Mungkin ini yang akan jadi kendala bagi saya, tapi insya Allah nanti akan ada permasalahannya. Nah, jadi ini, tapi bagaimanapun kita akan berupaya kegiatan yang akan kita lakukan itu tetap berpusat pada anak. Kemudian kontekstual. Kontekstual itu tentu menunjukkan kekhasan atau sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian konteks sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa hal-hal yang bisa kita buat atau terlihat bagi warga sekolah yang ada di sekitar kita yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan yang ada di lingkungan kita itu banyak anak yang memang sesuai dengan lingkungan kita tadi. Kemudian yang ketiga, lanjut Pak Safir, itu harus esensial. Esensial ini itu semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Nah, artinya maksudnya gini, kita ketika mendapatkan pelatihan tentang program sekolah penggerak, kita juga sudah diarahkan kurikulumnya. Tentu juga itu berdasarkan dokumen tersebut, kita juga bergerak berdasarkan dokumen tersebut. Kemudian dalam penyusunan itu juga bahasanya harus logas dan mudah dipahami dan tidak. Kemudian yang keempat, akuntabel. Akuntabel itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan berbasis data dan aktual. Artinya data yang kita dapat yang akan kita susun tadi benar-benar data dari siswa, benar-benar yang dari peserta didik atau dari minat didik yang kita dapat atau juga dari lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kelima itu tadi pemegang atau melibatkan berbagai pemangku kepentingan, ya mungkin seperti komite, orang tua atau dinas dalam kurikulum tersebut akan menurut mereka. Mungkin itu saja penjelasan saya Ibu Bapak, mohon maaf apabila ada kurang. Saya mohon juga pada Ibu Bapak masukan atau saran untuk menambahkan daripada materi saya ini. Terima kasih Bu Siti, silahkan dilanjutkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Fitriani. Kami ucapkan untuk paparan yang luar biasa untuk materi yang sangat menarik ini. Karena materi tentang kurikulum operasional satuan pendidikan ini menjadi hal yang harus kita pahami, terutama kita dalam akan mencoba untuk melangkah menjadi sekolah penggerak yang perlu kita jalankan bersama-sama ini. Baik, kita berikan kesempatan Bapak Ibu untuk dialog. Ada hal-hal mungkin yang Bapak Ibu ingin tanyakan, kami persilakan. 2 penanya cukup, 1 orang penanya cukup. Iya Bu, Ibu Siti. Ya, Bu Nur Ahdawati, kami persilakan Bu. Iya, saya mau menanyakan sehubungan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, dalam hal ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Bukpit agar kurikulum sekolah penggerak yang yang disusun itu benar-benar mewakili kepentingan semua pihak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Langsung kami persilakan Bukpit menjawab. Oke. Baik Bu Eda, karena kita ini kan baru mencoba ya Bu ya, baru akan. Iya. Saya mungkin akan coba pakai seperti yang tahun dulu juga. Sebelum kita menyusun itu, kita akan mengundang komite atau kita akan bentuk timnya itu Bu. Kemudian nanti akan yang jelas tim pengembang kurikulum di sekolah itu sudah kita bentuk dulu. Kemudian setelah dibentuk nanti kita akan undang komite
memberitahukan, kemudian nanti dari orang tua murid dan juga dari 1 atau 2 orang guru. Mungkin saya akan lakukan seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Cuman mungkin nanti di dalam ini tentu kita akan berkomitmen kepada komite atau pemangku pemegang itu, bahwasanya ada hal-hal yang mereka itu tentu tidak bisa terlalu jauh ikut, tapi mereka bisa memberikan gambaran atau bayangan kepada kita kira-kira di kurikulum ini nanti apa yang akan bisa dimuat sehingga sesuai juga dengan karakter anak-anak yang ada di sekitar atau anak-anak yang mendaftar di sekolah atau yang berada di sekolah kita. Jadi seperti itu, Ibu. Baik, jawabannya sangat tepat untuk saya. Bagaimana Bu Nur Ahdawati? Bisa diterima? Ya Bu, bagus, mantap. Ya, bagus. Jadi dari jawaban Bu Pi sama-sama kita dengar ya Bapak Ibu ya, bahwa ini menjadi gambaran dan inspirasi nanti seperti apa juga yang akan kita laksanakan di sekolah kita nanti. Baik, masih ada waktu 1 menit lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada lagi, Bu Ratmi? Boleh atau yang lain? Kita tunggu sekitar 1 menit. Kalau masih ada yang lagi yang ingin bertanya. Pas kena muazan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk kegiatan kita yang telah kita laksanakan bersama-sama pada hari ini. Luar biasa sekali, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan nantinya menjadi bekal untuk kita bisa melaksanakan tugas amanah besar ini. Untuk itu Bapak Ibu, dan alhamdulillah dengan kelancaran kita bersyukur kepada Allah. Mari kita tutup acara kita dengan doa yang mohon bisa dipimpin kembali oleh Pak Rustam. Kami persilakan Pak Rustam. Baik, mungkin perkembangan sinyal atau apa Pak Rustam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan adanya kegiatan berakhir kegiatan kita, mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Sama-sama kita baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sawir dan juga Bapak Ibu semua dari penyaji dan juga kita peserta yang hebat. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua untuk pelaksanaan kita pada sore hari ini. Untuk itu kami pribadi sebagai moderator, kalau ada hal-hal yang kurang tepat dan kurang berkenan, kami mohon maaf kiranya. Dan sekali lagi salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih.